Baik jemaat Tuhan, hari ini dalam anugerah Tuhan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema keberanian Ester menghadapi tantangan. Ya. Kitab Ester, satu kitab yang menuliskan bagaimana perjalanan orang Yahudi yang kemudian ditawan, tetapi ternyata di tempat di mana mereka ditawan, salah satu putri, yaitu Ester, dia menjadi permasyuri. Nah, sebelum Ester menjadi permasyuri, dia menghadapi satu tantangan. Sebelum dia menjadi ratu, ada tantangan yang dia hadapi. Nah, kalau di dalam kitab Ester secara keseluruhan, kitab Ester ini dia dituliskan sebagai satu pribadi yang perawakannya elok, cantik parasnya. Dia tidak beribu dan tidak berbapa. Dia diasuh oleh sepupunya Mordekai. Sifatnya sangat baik ya. Ester dia suka mendengar apa yang diajarkan orang kepadanya, sehingga dia menimbulkan kasih sayang dari orang yang merawatnya. Itu Ester. Sehingga di dalam satu kontes Ester dipilih dan dia terpilih sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan satu sifat yang kemudian sangat baik dari Ester juga adalah dia bersedia berkorban demi keselamatan bangsanya. Dalam kitab Ester juga ada yang namanya Raja Ahasveros. Dia ada raja yang memerintah di Persia. Kerajaannya cukup besar, cukup luas ya. Dari India sampai Ethiopia. Dan di dalam kitab Ester juga kalau kita baca, kita akan mendapati satu tokoh yang bernama Ratu Wasti. Ratu sebelum Ester terpilih. Jadi Ester dia dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Kenapa? Karena Ratu Wasti dia ratu yang sombong. Ya, ketika dipanggil menghadap Raja Ahasveros, ketika Ahasveros sedang mengadakan perjamuan dengan banyak undangan, tokoh-tokoh yang hadir, dipanggillah Ratu Wasti untuk hadir. Ratu Wasti ini sangat cantik. Jadi Raja Ahasveros ingin memperkenalkan, ingin menyombongkan kecantikan ratu di hadapan para undangannya. Tetapi ratu dia tidak mau mengikuti panggilan Raja Ahasveros. Apa akibatnya? Akibatnya Ratu Wasti dia kemudian dikucilkan, diturunkan dari posisinya sebagai ratu, sehingga kursi ratu itu kosong. Dan melalui saran dari para pejabat, pendamping, penasehat Raja Ahasveros, diadakanlah pemilihan ratu. Nah, sehingga Ester ikut dalam kontes tersebut. Nah, di dalam kitab Ester juga kita melihat ada tokoh Haman. Ini tokoh Haman. Haman ini dia seorang pejabat tinggi. Tetapi pejabat ini ternyata dia haus kekuasaan. Pejabat ini gila hormat. Sehingga ketika dia tidak dihormati oleh Haman, sepupunya Ester, dia merasa tersinggung. Dia boleh saya katakan Haman ini gila jabatan. Dia pingin mendapatkan jabatan kekuasaan yang tinggi. Tetapi akibatnya apa? Di dalam konspirasinya, di dalam tipu dayanya untuk merusak, untuk membunuh orang Yahudi, bangsa Yahudi, hanya karena dia tersinggung dengan Haman, dia pingin membunuh semua bangsa Yahudi, bangsanya Haman. Akibatnya apa? Dia sendiri yang kemudian mati. Dia disulahkan, dipancang di tiang, dia kemudian di situ. Itu Haman. Tapi ada juga yang ini namanya Mordekai, yang sepupunya, bukan pamannya. Sepupunya Ester. Dia adalah orang tua asuh dari Ester. Dan Mordekai ini dia adalah orang yang takut akan
Tuhan. Ketika Haman dia minta dihormati, semua orang harus hormati dia, Haman nggak mau hormati. Kenapa? Karena dia berkata, bukan cuma sekedar hormati, sampai pada penyembahan. Haman minta itu, tetapi Mordekai tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Nah, di mana keberanian Ester di dalam bagian yang kita akan renungkan? Kalau di dalam pembacaan kita tadi, di situ cuma diceritakan bagaimana Ester dia menghadap Raja Ahasveros. Dan ketika menghadap Raja Ahasveros kemudian mengulurkan tongkat emas, sehingga Ratu Ester dia beroleh belas kasih. Dan setelah itu Ratu Ester dia ngundang raja bersama dengan Haman untuk hadir di dalam perjamuan yang diadakan Ratu Ester untuk Raja Ahasveros dan Haman. Di mana keberanian Ester muncul di dalam bagian ini? Di mana kira-kira? Di dalam pembacaan pasal 5 ayat 1 sampai 8 itu tidak. Itu setelah terbukti adanya keberanian Ester. Jadi keberanian Ester di mana? Di pasal yang keempat. Ayat yang ke-10. Di sini Bu Saudara. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta ini pembantu yang mendampingi Ester, memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa apa? Bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni apa? Hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi Bapak Saudara, Ratu Ester dia sudah 30 hari setelah dia dipilih sebagai ratu, dia tidak dipanggil lagi menghadap Raja Ahasveros. Setelah itu ada persoalan bangsa Yahudi yang ada di Puri Susan, bahkan di seluruh wilayah pemerintahan Raja Ahasveros. Karena melalui tipu daya Haman sudah dikeluarkan satu ketetapan bahwa orang Yahudi itu akan dibinasakan. Sehingga Mordekai sepupunya Ester yang tahu akan hal ini, dia kemudian mengenakan pakaian kabung. Dia meratap di depan pintu gerbang, sehingga Ester kemudian dia merasa sedih. Apa yang terjadi dengan Mordekai? Nah, itulah kemudian dia suruh Hatta pergi bertanya, mengapa ada apa ini? Dan dia ceritakanlah bagaimana keadaan bangsa Yahudi yang saat itu terancam binasa. Sehingga Mordekai bilang, tolong pergi menghadap minta belas kasih raja. Dan ratu berkata, kalau tidak dipanggil oleh raja, siapapun yang menghadap, dia pasti dihukum mati. Terkecuali orang itu mendapat belas kasih ketika raja mengulurkan tongkat emas. Ini tantangan yang sedang dihadapi oleh Ester, Bapak Saudara. Di mana dia diperhadapkan dengan pilihan apakah membiarkan bangsa Yahudi dan tentunya dia juga akan mengalami kematian, atau dia harus berani menghadap raja. Mengapa dia harus berani? Karena pilihannya hanya dua, mati atau hidup. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas ketika dia menghadap raja, dia pasti akan dihukum mati. Itu tantangan yang sedang dihadapi oleh Ester. Maka dia harus menunjukkan sikapnya. Apakah dia berani atau tidak. Makanya di ayat 15 setelah itu Ester menyuruh menyampaikan jawabannya kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku
jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi disinilah kelihatan keberanian dari Ester. Dia bilang apa di sini? Aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi pertanyaannya, apakah Ester berani atau penakut? Berani. Dia mempertaruhkan nyawanya. Saya akan menghadap raja, walaupun itu berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku mati, biarlah aku mati. Tetapi pertanyaannya Bapak Saudara, apakah keberanian Ester ini keberanian tanpa alasan? Atau keberaniannya memiliki alasan? Ada dasar sehingga Ester berani. Kira-kira apa dasar sehingga Ester berani? Ada enggak? Apa dasarnya Ester berani? Ada yang bisa bantu saya? Ibu Lasma? Gimana Bu? Oke, ayat yang kita baca tadi. Keberanian Ester ada dasarnya. Dia bilang apa? Di ayat yang kita baca tadi, mari kita baca bersama. Ayat yang ke-16, sama-sama 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kelihatan apa dasarnya dia berani? Kenapa? Karena dia punya dukungan. Ada orang-orang yang dia minta. Bangsa Yahudi dia minta supaya berpuasa untuk dia. Jadi Bapak Saudara, keberanian Ester karena ada dukungan dari saudara sebangsa. Ada orang-orang yang kemudian berpuasa mendukung Ester. Bapak Saudara, dan biasanya kita juga mengalami keberanian kalau ada dukungan saudara-saudara, betul nggak? Ketika ada masalah, kalau kita maju sendiri dan maju bersama rombongan keluarga besar, kira-kira mana lebih berani? Sendirian atau bersama dengan keluarga? Hah? Lebih berani mana? Sendirian atau bersama keluarga? Bersama keluarga kita pasti lebih berani. Apalagi kalau kita maju bersama apa? Satu kampung, gitu ya. Kita pasti lebih berani. Ester pun demikian, dia berani, makanya dia minta dukungan dari saudara-saudara sebangsa. Dan saudara-saudara sebangsa Ester, mereka juga mendukung. Dukungannya apa? Bukan angkat parang Bapak Saudara, bukan kemudian demo besar-besaran, bukan. Tetapi dukungan mereka melalui apa? Doa dan puasa. Makanya dasar yang berikut, sehingga Ester dia berani karena ini. Karena dia memiliki iman penyerahan kepada Allah yang empunya kehidupan. Dasar dari Ester sehingga dia berani karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi bukan sekedar dukungan dari bangsanya. Dan ingat sekali lagi, ketika dia meminta dukungan dari bangsa, yang dia minta apa? Dukungan supaya apa? Supaya berdoa dan berpuasa, bukan kekuatan yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Ester imannya kepada Allah yang kemudian melahirkan keberanian, berdoa dan berpuasa.
Ketika dia minta kepada bangsanya berdoa dan berpuasa untuk aku, bukan hanya orang-orang yang dia minta, tetapi dia juga dan seisi istananya dia minta juga untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa Bapak Saudara? Ternyata sejak dulu sampai sekarang kuasa doa itu tidak pernah berubah. Amin. Kuasa doa. Sudah pernah mengalami kuasa doa? Kuasa doa itu sungguh luar biasa. Bapak Saudara, berdoa bukan berarti menghasilkan kuasa. Bukan doa kita yang berkuasa, bukan. Tetapi kepada siapa doa kita panjatkan, daripadanya lah datang kekuasaan itu. Jadi doa yang kita panjatkan, puasa yang kita ambil ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu dengan maksud supaya menyelaraskan kehendak Tuhan dan keinginan kita. Makanya kita berdoa dan berpuasa. Di dalam catatan kitab suci, bahkan sampai sekarang pengalaman orang-orang percaya sungguh terbukti nyata, di mana orang-orang yang mau berpuasa, berdoa, meminta kehendak Tuhan, itu bisa menikmati keajaiban Tuhan. Hal-hal yang kelihatan tidak mungkin terjadi, hal-hal yang mustahil terjadi, ternyata ketika mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan menyatakan kehendaknya, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Semua bisa terjadi. Sama seperti Esther. Ketika dia minta bangsanya berdoa, berpuasa untuk dia. Ketika dia merendahkan diri, datang berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan. Maka ketika dia menghadap Raja Ahasverus, yang seharusnya undang-undang berkata orang yang tidak dipanggil bisa kemudian mendapatkan hukuman mati, ternyata Esther tidak. Saya percaya kuasa doa di sini berlaku. Tuhan melembutkan hati Raja Ahasverus sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya sehingga Esther tidak dihukum mati. Di sini sekali lagi Bu Saudara mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengubah pencobaan, untuk mengubah masalah, bahkan untuk mengubah penderitaan yang kita alami menjadi apa? Berkat. Ya. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kita diingatkan kesombongan, ketamakan, ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita, itu akan menghasilkan kerugian bagi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau memperhatikan sesama, ketika kita mau mengandalkan Allah, maka Allah akan membalaskannya dengan apa? Kehormatan dan kemuliaan. Di dalam pasal 4 ayat 14, mari kita baca lagi bersama 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tetapi ajaibnya Tuhan mau melibatkan kita. Ini keyakinan dasar dari Mordekai juga. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dia bilang apa? Sekalipun engkau berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan, kelepasan dari pihak lain.
Jadi apakah Ester bertindak atau tidak? Satu keyakinan, ketika Tuhan mau melepaskan bangsa Yahudi, itu pasti akan terlepas dari bencana. Tetapi hal yang indah adalah ini. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika engkau menyatakan kepedulianmu, engkau berani menghadap raja, menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah. Siapa tahu pada saat itu ketika engkau terlepas dari pencobaan, engkau mendapati satu kedudukan, satu posisi yang lebih baik lagi. Itu yang kemudian menjadi tantangan dari Ester. Dan dia berani melangkah. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kesimpulan ini sangat penting. Kita baca bersama. Allah tidak ingkar janji. Segala rencananya pasti terjadi. Tetapi yang indah adalah Allah mau melibatkan manusia dalam setiap rencana untuk menggenapi janji-janjinya. Jadi apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi. Apakah Bapak Saudara terlibat di dalamnya atau tidak? Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Tetapi yang indah, yang ajaib adalah Allah mau melibatkan kita di dalamnya. Dia mau kita ambil bagian di dalam rencananya yang ajaib itu Bapak Saudara. Dia mau kita mengalami kuasa kasih Tuhan itu. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Tantangan apa yang kita hadapi? Masalah apa yang kita hadapi? Yang membuat kita harus mengambil satu keputusan untuk melangkah. Harus berani melangkah. Yang ternyata kita manusia nggak tahu ketika kita melangkah apa yang kita hadapi. Apakah hal yang baik atau hal yang buruk. Sama seperti Ester. Hal yang baik yang dia bisa alami ketika dia melangkah adalah mendapat uluran tongkat emas dan dia mendapat kedudukan sebagai ratu. Tetapi hal yang buruk yang bisa dihadapi apa? Dia kemudian dihukum mati. Dua pilihan itu. Terkadang kita sama juga bersaudara. Di dalam persoalan-persoalan kehidupan, di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita dihadapi dengan dua bagian ini. Hal yang buruk atau hal yang baik akan kita alami. Tetapi percayalah, kalau kita mau melangkah di dalam hadirat Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk boleh mengatasi persoalan masalah yang kita hadapi. Dan kita boleh mendapatkan hal yang lebih baik daripada hal yang kita takutkan. Untuk itu, ketika kita membaca kitab Ester, itu membuktikan bahwa Allah tetap setia memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan, dalam kesulitan hidup. Allah bekerja melalui doa, Allah bekerja ketika kita orang-orang yang percaya kepadanya bertindak menuruti taat akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam anugerah-Mu kami boleh membaca kitab suci dan merenungkan. Mengingatkan kami kembali di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami terkadang diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah yang mengharuskan kami untuk mengambil tindakan, melangkah maju atau berhenti dan mundur. Tuhan, tolong kami. Biarlah setiap langkah kaki kami bukan berdasarkan kekuatan kami, tetapi sebagaimana teladan Ester, kami mau menyerahkannya di dalam doa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kami percaya kami melangkah tidak sendirian. Untuk itu kami bersyukur Tuhan untuk keteladanan firman-Mu. Mampukan kami agar setiap kehidupan kami boleh melangkah, kami boleh alaskan, dasarkan dengan iman pengharapan kami kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah yang
Jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, dari saat ini sampai selama-lamanya.